Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Adistila Rasati. Saudara, proses pencarian terhadap korban terdampak bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat masih terus dilakukan. Dan saudara, di hari kelima ini tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian terhadap korban longsor di Bandung Barat. Meski cuaca hujan dengan intensitas sedang dan pandangan yang terbatas, pencarian korban longsor pada Rabu pagi ini dilanjutkan dengan memperhatikan faktor keselamatan karena cuaca yang tidak bisa diprediksi. Tim SAR gabungan akan fokus mencari korban di sejumlah sektor yang telah ditentukan, termasuk di lokasi yang jadi permukiman padat dan potensi ada banyak korban. Selain itu, belasan alat berat serta anjing pelacak juga diterjunkan untuk mencari korban yang tertimbun material longsor. Selanjutnya, cuaca apabila ada yang sehingga pengalaman yang lalu-lalu. Sementara itu, saudara, Pemprov Jawa Barat akan memberikan bantuan 10 juta rupiah bagi warga terdampak longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Bantuan sebesar 10 juta rupiah ini disebut-sebut cukup untuk 2 bulan ke depan. Bantuan tersebut diberikan agar warga bisa mencari kontrakan dan untuk menghindari tumpukan di posko pengungsian. Kami akan pantau bagaimana informasi terkini terkait dengan proses pencarian terhadap korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat di hari kelima ini. Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Niko Anggriawan dan juga juru kamera Bimo Wicaksana. Selamat pagi Niko. Niko, hingga pagi ini kami ingin mengupdate kembali sudah berapa korban yang berhasil dievakuasi dan berapa yang sudah teridentifikasi. Ya, terkait dengan update untuk pencarian korban tanah longsor yang terjadi di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ini masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Hingga saat ini belum terlihat adanya jenazah yang dievakuasi dari timbunan material longsor. Kalau informasi yang tadi kami terima dari Posko Basarnas ada sekitar 30 jenazah yang sudah teridentifikasi. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan mekanisme pencarian atau search and rescue pada hari kelima hari ini, saya sudah bersama Direktur Operasional Basarnas, Laksma Bramantio, yang saat ini sedang memantau. Pak Bram, selamat pagi. Selamat pagi. Mohon izin Pak, terkait dengan skema untuk evakuasi korban tanah longsor yang terjadi di Pasir Langu ini seperti apa hari ini, Pak? Jadi mungkin saya luruskan bukan skema kali ya, terkait operasi pencarian yang kita lakukan pada pagi hari ini. Tadi pagi kita sudah melaksanakan apel dan kita juga sudah membagi tim-tim terkait pergerakan di sektor A1, A2, A3, kemudian B1, B2. Tidak ada masalah, sudah bergerak ke lapangan, cuma mungkin agak terkendala masalah cuaca. Jadi dari subuh tadi kita hujan deras dan sampai dengan apel masih hujan, sempat terbuka sedikit. Kita sudah di lapangan saat ini dan mulai bergiat, walaupun mungkin sepertinya juga ini turun lagi dan hujan lagi. Ya, jadi perkuatan tetap tidak ada masalah, tetap kita berusaha maksimal untuk memaksimalkan kegiatan dengan tetap mengutamakan faktor keamanan. Jadi prosedur keamanan di tiap-tiap tim maupun personil yang ada di lapangan telah kita tekankan pada saat apel pagi tadi di posko. Sudah bergerak dan sekarang semua sudah bergiat di sektor masing-masing, diarahkan oleh Dantim dan harus Dantimnya masing-masing. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga pada pagi hari ini kita ketambahan 4 alat berat yang masuk tadi malam. Kalau kemarin kita sudah menggunakan 13 alat berat, ini tadi ada tambahan 4, ada 1 PC-75 dan 3 PC-200, yang salah satunya yang 2 mungkin dari Batalion Sipur. Ini kebetulan saya juga didampingi oleh Danyon Sipur 9.
kemudian dari BPWS 1. Prosedur keselamatan seperti apa Pak yang ditekankan kepada para personel, mengingatkan ini hujan tidak menentu ya Pak ya, kadang berhenti kadang turun, kemudian kabut juga lumayan tebal hari ini memperbatas jarak pandang. Prosedurnya seperti apa yang diarahkan ke tim Pak? Jadi seperti saya sampaikan tadi, masing-masing personil sudah memahami jika terjadi kedaruratan dalam arti kata mungkin cuaca, itu nanti akan ada bunyi sirine, kemudian juga peluit, alarm kita siapkan juga. Nah nanti masing-masing personil yang di lapangan akan saling mengingatkan, termasuk juga mungkin operator-operator alat berat yang sudah diarahkan juga oleh Danur 9. Jadi setiap operator alat berat itu ada navigatornya, ada pengawasnya dari rekan-rekan Basarnas. Itu. Jadi nanti karena mungkin mereka konsentrasi alat berat, tapi ketika ada kedaruratan nanti pendamping operator dari rekan-rekan Basarnas yang ada di operator alat berat pasti akan mengingatkan, dan nanti kita sudah ada jalur evakuasi di masing-masing sektor untuk mengamankan daerah aman, area aman, demikian. Hingga hari kelima pencarian Pak, sektor-sektor mana saja yang potensinya tinggi untuk ditemukan korban Pak? Sampai dengan kemarin mungkin di sektor A1, A2, demikian. Nah. Terima kasih Pak Dirops Basarnas Laksma Bramantio untuk waktunya bersama Kompas TV. Mohon doa restunya dari rekan-rekan semua, semoga apa yang kita laksanakan bisa berjalan maksimal demi keluarga-keluarga kita juga. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Bram. Ya, itu tadi wawancara kami dengan Dirops Basarnas Laksma Bramantio yang tentunya menyatakan bahwa hari ini cuaca masih belum tentu, masih dinamis, kadang hujan, kadang tidak. Kabut juga masih turun, Adisti dan juga saudara. Terus ada beberapa hal yang tadi diperhatikan, faktor keselamatan ini sangat diutamakan tentunya. Mulai dari penyediaan alarm, kemudian ada mitigasi-mitigasi untuk para personel nantinya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka semua proses pencarian atau evakuasi korban yang masih tertimbun material longsor pada hari ini akan dihentikan sementara untuk faktor keselamatan personel. Adisti. Oke, sampai saat ini memang proses pencarian terhadap para korban masih terus dioptimalkan. Bahkan tadi disebutkan memang ada tambahan 4 alat berat yang kemudian baru saja tiba di sana setelah 17 alat berat kemarin sudah dioptimalkan. Kita berharap tentu saja cuaca ini bisa kondusif agar proses pencarian bisa berlangsung secara optimal. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan saya selanjutnya adalah Niko, ada beberapa bagian atau wilayah yang menjadi permukiman padat penduduk di sana yang juga memang terdampak longsor. Ini berada di sektor mana dan proses pencariannya, pengoptimalan pencariannya seperti apa? Ya, kalau misalnya kita melihat dari peta yang disediakan oleh Basarnas atau tim SAR gabungan, ada beberapa sektor yang saat ini masih menjadi fokus pencarian tim SAR gabungan. Kalau misalnya terkait dengan permukiman padat penduduk, itu berada di sektor A1 dan A2, Adisti dan juga saudara. Kalau misalnya tempat kita berdiri saat ini merupakan sektor B1, yang saat ini masih difokuskan pencarian dengan menggunakan alat berat dengan tonase 20 ton. Sementara kalau misalnya sektor A1, A2 yang merupakan permukiman padat penduduk, ini ada di sektor sebelah kanan dari visual yang Anda saksikan saat ini dan ditunjukkan langsung oleh juru kamera Kompas TV Bimo Wicaksana. Saat ini di sektor A, ini sedang dilakukan pencarian secara manual. Tentunya ada beberapa hal yang diperhatikan oleh tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian korban yang tertimbun saat ini dengan menggunakan alat pengaman diri, lalu kemudian memakai pakaian yang cenderung dengan warna yang lebih terang untuk nantinya bisa terlihat oleh satu sama lain, dan juga kalau misalnya kita bisa melihat penggalian ini terus ditentukan dan sepertinya kita harus bergeser sedikit, Adisti dan juga saudara, untuk faktor keamanan kami. Di sini tanah juga masih cenderung labil dan apabila tersentuh oleh alat berat dengan tonase besar seperti ini tentunya cukup bergoyang dan kami harus pindah sedikit agar Oke, baik Niko dan juga juru kamera kami persilahkan untuk sebentar.
Oke. Niko dan juga juru kamera, kami persilahkan untuk kemudian bergeser sedikit untuk bisa mencari wilayah yang lebih aman, untuk bisa tetap mengutamakan keselamatan dalam proses peliputan di proses pencarian korban longsor di wilayah Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dan seperti yang kita ketahui bersama,